Sini. Cokro yang kau muliakan itu adalah pembunuh kedua orang tuamu. Jadi selama ini kau tidak mengetahui bahwa Guru Cokro adalah pembunuh kedua orang tuamu? Di sebuah pondok di kaki pegunungan, terlihat seorang pemuda sedang berlatih ilmu olah kanuragan bersama sang guru. Pemuda tersebut menerjang gurunya dengan pukulan dan tendangan yang cepat. Namun dengan tangkas, sang guru bisa menangkisnya. Kau kurang cermat dan terlalu bernapsuang. Pemuda bernama Angga tersebut lalu bangkit dan menyerang kembali gurunya dengan jurus-jurus yang ia miliki. Lagi-lagi, sang guru ini dapat mematahkannya dan membuat Angga tak berkutik. Malam harinya, Angga tak bisa memejamkan matanya. Ia nampak gelisah. Tiba-tiba terdengar bisikan gaib disertai lampu yang padam. Angga terlihat bingung dan ketakutan. Angga, anakku, kau tidak usah gelisah. Tidak usah kau memikirkan kekalahanmu dengan Cokro. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan Cokro. Tidak akan pernah, Angga. Cokro ternyata telah menyesatkanmu. Ilmu yang diberikan kepadamu hanyalah sekedar ilmu yang tidak berguna. Angga, anakku, Cokro yang kau hormati sebagai gurumu tidak bodoh mau mengajarkan ilmu yang membahayakan dirinya sendiri. Ia pun berusaha mencari tahu sumber suara tersebut, namun nihil. Tak ada orang lain selain dirinya dan sang guru yang sedang terlelap. Cukup kau dengar saja suaraku. Terus, Angga, terus. Keesokannya, Angga terlihat bersemangat melancarkan pukulannya seperti orang yang sedang kesal. Ia lalu menatap gurunya dengan rasa penuh amarah. Ada apa, enggak? Kenapa kau memandang aku seperti itu? Kenapa guru tidak pernah mengajarkannya jurus-jurus silat yang lebih ampuh? Kenapa tiba-tiba kau bertanya seperti itu? Angga meminta kepada gurunya untuk mengajarkan jurus-jurus silat yang lebih hebat. Namun sang guru yang bernama Cokro ini sedikit berkelit dengan alasan bahwa Angga masih terlalu muda dan ia belum mampu mengalahkannya dalam 10 jurus. Karena kau belum mampu mengalahkan aku dalam 10 jurus. Angga lalu kembali melancarkan serangan-serangan dengan jurus yang mudah dilumpuhkan kembali oleh Cokro. Ingat, Angga, jangan terlalu bernafsu. Ia semakin bernafsu dan terus mendesak Cokro dengan semua kemampuannya. Lagi-lagi ia tak mampu menjatuhkan gurunya ini. Hati-hati dengan kuda-kudamu. Lawan bisa membunuhmu jika kau lengah.
Dengan rasa kesal, ia patahkan tongkat kayu yang digunakan untuk berlatih tersebut. Untuk mengusir rasa kesalnya, Angga lalu mengganggu Surti, gadis manis tetangganya yang juga kekasihnya ini. Mereka kemudian menuju muara sungai. Tanpa disadari, seseorang mengintai dari kejauhan. Malam harinya, Angga terlihat gelisah kembali. Ia membalikkan tubuhnya, namun matanya tak terpejam juga. Nyatanya, ia masih memikirkan suara gaib yang ia dengar di malam sebelumnya. Ia pun lalu mengingat kembali kematian kedua orang tuanya. Bapak. Pikirannya semakin kacau. Hawa panas malam itu membuat ia keluar dari pondoknya. Tak berselang lama, terdengar kembali suara gaib di telinganya. Angga, anakku. Sudah kuperingatkan bahwa Cokro tidak akan pernah mau mengajarkan jurus-jurus silat yang mematikan itu kepadamu. Kau tahu apa maksudnya? Supaya kau tidak pernah bisa mengalahkannya. Apa maksudmu? Supaya kau tidak bisa membalas dendam padanya. Angga, kau dibesarkan oleh gurumu Cokro. Kau dididik sebagai murid tunggalnya dan sekaligus sebagai bapak angkat. Betapa terkejutnya Angga mendengar bahwa Cokro lah pembunuh orang tuanya. Seketika hatinya bergejolak seakan tak mempercayainya. Cokro yang kau muliakan itu adalah pembunuh kedua orang tuamu. Dialah yang telah menghabisi dua nyawa sekaligus. Ia pun dengan rasa geram akan menghampiri gurunya itu. Namun suara gaib melarangnya. Jangan sekarang, Angga. Kau belum mampu mengalahkannya. Kau masih banyak belajar. Kau masih banyak waktu untuk memperdalam jurus-jurus silat. Seperti biasa, pagi yang cerah diawali dengan rutinitas Angga untuk melatih olah kanuragannya. Kali ini, sang guru menerpanya dengan latihan fisik yang menguras tenaganya. Angga nampak bersemangat, namun perasaannya bercampur aduk. Suara gaib semalam tadi mempengaruhi pikirannya. Ia hanya mendengarkan saja dengan sorot mata tajam penuh amarah ke arah gurunya ini. Cokro tidak menyadari jika Angga sudah mengetahui bahwa dirinya lah pembunuh kedua orang tuanya. Ia nampak tak bersalah dan terus memberi semangat kepada Angga. Ingin rasanya Angga menyerang Cokro saat itu. Tapi benar kata bisikan gaib itu bahwa saat ini ia belum mampu mengalahkan Cokro, gurunya ini.
Deburan ombak di pantai selatan seakan mengiringi rasa emosi yang bergejolak di hatinya. Surti muncul dan membawakan makanan untuknya. Angga yang terlihat murung membuat Surti bertanya-tanya. Kenapa kelihatannya kau tidak begitu gembira? Apa makanannya kurang enak? Angga lalu dengan spontan memberikan kalung yang sepasang dengan yang ia pakai. Kalung tersebut adalah milik ibunya yang ia temukan di kamar Guru Cokro. Surti, tak usah kau tanya dari mana aku dapatkan kalung ini. Kalung ini kok mirip dengan yang kau pakai? Ini milik ayahku. Dan ini milik ibumu? Ya. Aku menemukan kalung ini di kamar Guru Cokro. Ia semakin yakin bahwa Cokrolah pembunuh kedua orang tuanya. Angga semakin memantapkan hatinya untuk membalas dendam kepada Cokro. Ia pun berniat akan pergi sementara dan meninggalkan Surti untuk menuntut ilmu olah kanuragan guna menghadapi Cokro kelak. Berarti juga kau akan meninggalkanku. Pakailah kalung ini, Surti. Aku pasti kembali. Jagalah dirimu baik-baik. Singkat cerita, Angga pun pergi tanpa pamit terlebih dulu kepada gurunya. Ia pun siap berkelana melihat dunia yang luas ini. Sampailah ia di sebuah kampung yang sedang mengadakan pesta kitanan. Kehadirannya dilihat oleh seorang gadis yang sedang menari. Angga nampak tersenyum melihatnya. Tatapan sendu gadis itu dengan mata yang berbinar mengarah terus ke arah Angga. Dengan gerakan yang gemulai, ia menghampiri Angga yang juga terlihat senang. Namun tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kebakaran. Pesta pun berakhir. Ternyata itu ulah para perampok kampung. Angga langsung menghadangnya. Sejurus dua jurus dengan mudah perampok itu ia jatuhkan. Angga lalu menerjang rumah yang terbakar. Dengan berani, ia berhasil membawa keluar kedua orang tua gadis penari tersebut. Hati-hati. Ya, rebahkan dia di sini. Hati-hati. Namun sayang, nyawa kedua orang tersebut tak bisa diselamatkan. Kedua orang tuamu.
Keesokannya, Angga melanjutkan perjalanannya, namun gadis penari yang semalam terus mengikuti langkahnya. Angga nampak kesal. Ia pun menghardik gadis yang baru menjadi yatim piatu tersebut. Aku sudah bilang, jangan ikuti aku terus-menerus. Kembali saja ke rombongan tarianmu. Mereka sudah bubar. Aku sudah tidak punya apa-apa. Dan siapa-siapa lagi. Tolonglah aku. Pergi. Perempuan. Ya, senjata terakhir perempuan adalah tangisan sendunya. Siapapun laki-laki akan luluh juga, apalagi air mata yang mengalir di wajah manis sang gadis. Tuh. Yang mana? Tuh. Namun tidak dengan Angga. Pendekar satu ini berhasil memperdayainya. Ia pun ngacir meninggalkan gadis tersebut. Entah pakai ilmu apa, tiba gadis itu sudah ada di hadapannya. Tega. Kenapa tidak kau biarkan aku mati saja? Hah? Kenapa? Baiklah, aku tidak akan cengeng lagi. Aku pun tidak mau hidupku tergantung pada orang lain. Selamat tinggal. Warni. Tunggu. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah padepokan silat. Angga nampak tertarik melihat para murid-murid di perguruan tersebut sedang berlatih. Ia tertegun takjub melihat sang suhu menghancurkan beberapa bata dengan pukulan dan tendangan-tendangannya. Minggir. Tinggi. Ya! Ada perlu apa? Hah? Cuma mau lihat-lihat saja, Pak. Di sini tidak boleh menonton. Mengerti? Pergi. Pak. Hah? Masih menerima murid baru, Pak? Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Pak. Ya! Tanpa diduga olehnya, sang guru tersebut menyerang dirinya. Ia berusaha bertahan, menangkis serangan-serangan kilat, dan sesekali menyerang balik. Dan ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Angga dengan mudah melumpuhkan guru padepokan ini dan mempermainkannya. Namun muncul sosok perempuan dengan tubuhnya yang gempal langsung menyerang dan membantingnya. Perempuan tersebut kembali membanting tubuh Angga dan ia menjepit leher Angga dengan kakinya yang besar dan kuat. Kali ini dengan lengan besarnya ia memiting leher Angga tanpa ampun.
Angga lalu memasang kuda-kuda yang kuat dan dengan seluruh tenaganya ia membanting tubuh besar tersebut hingga bergetar hebat. Terima kasih. Di sebuah pondok terlihat seorang tua sedang berlatih ilmu bela diri. Angga ditemani Warni mengintip dari balik pagar. Angga lalu menjahilinya. Lihat Warni, gerakan kakek itu. Namun dengan tangkas orang tua itu menangkap sangkar burung yang terjatuh. Jangan jahil ya. Kalau mau coba-coba silakan masuk. Mendengar tantangan tersebut, dengan antusias Angga lalu berlari dan langsung menerjang dengan jurus-jurus Toya yang pernah ia pelajari. Namun orang tua tersebut dengan mudah menangkisnya dan membuat jatuh Toya yang dipakai oleh Angga. Kembali dengan toyanya, Angga mengerahkan kemampuannya agar bisa mengalahkan lawannya ini. Dan untuk kedua kalinya, ia harus kehilangan toyanya. Satu ketika terlihat Angga sedang mengejar dua orang pria dengan sebatang kayu yang ia jadikan tumpuan untuk melompat masuk ke sebuah perguruan. Mana dia orang tadi? Saudara siapa? Saya adalah ketua dari perguruan ini. Dan saudara siapa? Apa mereka itu murid-murid di sini? Setelah mendapatkan penjelasan dan pengakuan kedua muridnya tersebut, lantas sang guru pun menghajar mereka tanpa ampun. Mereka telah mengeroyok seorang kakek. Untung saya menyelamatkan kakek itu. Apa betul? Ayo jawab. Betul. Kalian sama sekali tidak tahu aturan. Kalian betul-betul memalukan. Angga yang menyaksikannya meminta agar sang guru untuk menghentikan amarahnya. Ampun, guru. Pak, jangan saudara ikut campur urusan dalam perguruan ini. Mereka sudah membuat malu perguruan ini. Namun guru tersebut malah memukul Angga dan membuat ia tak bisa menahan emosinya. Saya sudah bilang jangan ikut campur. Pak, baiklah. Kalau Bapak tidak bisa dilarang dengan mulut, dengan tangan. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka yang disaksikan para murid-murid perguruan. Sebuah hantaman dasar mengenai Angga hingga tubuhnya sedikit terhempas. Angga lalu menerjang kembali dengan pukulan-pukulan mautnya. Guru tersebut bisa menangkisnya, seraya menghujamkan tendangan keras yang membuat Angga terjatuh kembali. Alangkah baiknya kita hentikan pengembaraan ini. Maksudmu? Ya, kita menyingkir dari sini. Akhirnya, Angga dan Warni melanjutkan pengembaraan mereka. Warni menasihatinya agar memupus dendamnya kepada Cokro. Angga nampak marah. Ia tak begitu saja memaafkan pembunuh kedua orang tuanya. Perampok-perampok itu terhadap orang tuamu yang mati terbakar? Hah? Ya, itu sudah kuanggap takdir. Takdir seperti pertemuan kita ini. Orang mati itu bisa di mana-mana, Angga. Dan dengan cara yang berbeda. Iya kan? Cara mati orang tuaku tidak wajar.
arwahnya akan menjerit bila anaknya ini tidak bisa membalaskan dendamnya. Cokro harus mampus. Iya, tapi dendammu telah menyebabkan kematian 2 orang yang tidak berdosa dan akan menyusul kematian-kematian lainnya. Kehadiranmu telah menyebarkan permusuhan dan keributan dan... Warni, kau tahu, manakala orang tidak lagi setia pada suara hatinya yang murni, maka kabur. Tapi Angga... Cukup! Tiba-tiba, sebuah tombak menancap tak jauh dari Angga berdiri. Sekelompok orang yang memakai penutup wajah bersiap menyerang Angga dari 2 sisi jembatan. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menyerang Angga dengan senjata tajam. Angga yang tak mengetahui apa salahnya hingga diserang mereka berusaha membela diri dengan segala kemampuannya. Angga pun mempraktekkan semua bela diri yang sudah ia kuasai. Kawanan misterius ini pun dibuatnya jatuh bangun terkena tendangan dan pukulan yang dilancarkan olehnya. Teriakan Warni membuat Angga sedikit lengah. Sebuah sabetan celurit mengenai punggungnya. Ia pun terjelebab oleh perangkap mereka. Ternyata sekelompok orang-orang yang menyerangnya ini adalah murid dari perguruan Raja Wali Terbang dan Bajing Loncat, yang dimana guru-guru mereka tewas oleh orang yang masih misterius. Kau pembunuh guru kami. Tidak. Kalian jangan salah paham. Angga pun menjadi tersangka utamanya karena pernah berduel sengit dengan kedua guru yang tewas tersebut. Jangan terlalu enak matinya. Kita bunuh saja dia pelan-pelan. Caranya? Kali ini Angga tak berkutik oleh bantingan wanita besar tersebut. Mereka lalu merencanakan untuk menggantung Angga di sebuah pohon besar dan memanggangnya hidup-hidup. Di balik pepohonan, terlihat seseorang memperhatikan apa yang sedang terjadi. Lalu ia langsung berlari sembari menyerang murid-murid kedua perguruan tersebut, sekaligus membebaskan ikatan di tubuh Angga. Tidak perlu tanya, yang penting siapa mati duluan. Pahlawan bertopeng ini lalu menjatuhkan satu persatu lawannya. Ilmu olah kanuragannya terlalu tangguh untuk mereka lawan. Angga tersadar sudah ada di sebuah pondok. Terlihat Warni tertidur di dipan sebelahnya. Warni, bangun. Saat sedang melahap hidangan di atas meja, mereka dikejutkan oleh suara seseorang yang datang. Angga dan Warni melihat seorang tua lusuh dari lubang jendela. Orang tersebut seakan sedang berakrobatik. Sudah makan? Sudah.
bagaimana dengan lukamu? Agak baik kan? Lukamu sudah hampir sembuh. Terima kasih, Kek. Kakek sebenarnya siapa? Aku ininya sekedar penjual air tebu. Angga yang tertarik dengan semua ilmu bela diri semakin antusias melihat keahlian kakek penjual air tebu ini. Ia pun semakin mendesak sang kakek untuk mengajarinya ilmu silat. Batan. Saya tebak kakek punya keahlian ilmu silat. Hanya sekedar olahraga, nak. Apalah artinya kakek yang buruk dan bungkuk ini? Kek, saya tertarik dengan ilmu silat kakek. Apakah kakek membimbing saya? Walau lukanya belum pulih seluruhnya, sang kakek mau juga untuk menguji kekuatan pemuda yang ia tolong ini. Dengan tangan kirinya, Angga berusaha mengeluarkan tenaganya untuk mematahkan tongkat yang disodorkan oleh kakek tersebut. Ternyata kau tidak mempergunakan akalmu. Kau cuma mengandalkan kekuatanmu. Kau terjebak oleh kekuatanmu sendiri, Angga. Untuk itu saya ingin belajar, Kek. Berselang beberapa hari kemudian, ketika Angga sudah membaik, sang kakek ini pun menggembleng Angga dengan ilmu silat yang ia miliki. Kakek tua yang sedikit bongkok ini begitu lincah dan lentur tubuhnya. Ia berjumpalitan dan melakukan gerakan-gerakan salto yang indah. Ternyata jurus-jurusmu sudah hampir sempurna, Angga. Titik-titik lemahmu hampir tertutupi. Sebenarnya, tujuanku untuk balas dendam atas kematian kedua orang tuaku. Sudah kuduga. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kemana, Kek? Kenapa, Kek? Saya senang mengembara. Tapi sebelum itu, aku ingin mohon padamu, Angga. Seperti juga Warni mohon padamu. Lupakanlah dendammu pada Cokro. Suatu malam, Angga mendengar suara keriuan di kegelapan malam. Ia pun menghampirinya. Tiba-tiba, Angga sudah bersila di sebuah api unggun. Ia seperti mendapatkan sebuah ilmu yang entah dari mana. Di tempat lain, nampak Cokro berhasil membawa pergi Warni ke sebuah tempat. Warni? Tak berselang lama, Warni muncul dengan wajah penuh luka dan tubuh yang sempoyongan. Angga lalu memapahnya ke dalam pondok. Warni. Di tangan Warni, ia memegang sebuah gelang. Angga mengenalinya bahwa itu adalah milik Cokro. Mati, Warni. Cokro? Cokro yang melakukan semua ini? Sekarang, dendamku semakin menyala. Dendam Angga kepada Cokro semakin menjadi-jadi. Ia pun kembali ke pondok gurunya itu. Ia lalu menantang duel Cokro dan menunggunya di Gunung Bromo. Bromo. Di sebuah perbukitan, tepatnya di kaki Gunung Bromo,
mereka akhirnya bertemu kembali. Dengan sorot mata penuh dendam, Angga menyambut gurunya ini. Ia langsung menerjang Cokro tanpa basa-basi lagi. Pukulan dan tendangan yang ia lancarkan coba ditangkis dan dihindari oleh Cokro. Cokro yang kewalahan menghadapi amukan muridnya ini lalu berusaha melawannya. Angga yang sudah dilumuri dendam kesumat terus saja mengeluarkan jurus-jurus mautnya. Namun Cokro masih setengah hati untuk melayaninya. Apa maksudmu yang sebenarnya? Hah? Ia berusaha menyadarkan Angga. Lagi-lagi kenangan pahit masa lalunya terlintas di benak Angga. Seketika emosinya memuncak. Ia lalu menghantamkan pukulan ke arah Cokro dan membuatnya terhempas jatuh dari atas bukit. Angga semakin bernafsu dan ia lalu melompat ke arah tubuh Cokro yang tak berdaya dan bersiap menghujamkan dengan sebuah pukulan yang mematikan. Namun ingatan masa kecilnya bersama Cokro membuat ia mengurungkan niatnya. Cokro pun sudah pasrah. Terus, Angga. Kalau ini memang suatu penyelesaian. Tiba-tiba muncul kembali suara gaib untuk menghasut pikiran Angga. Di kejauhan muncul sosok yang mirip dengan Cokro. Angga, ini kesempatanmu buat membalas dendam atas kematian kedua orang tuamu. Buat Warni. Angga, jangan ragu. Teruskan, Angga. Habisi dia. Broto. Angga, habisi dia. Ternyata suara misterius selama ini yang mempengaruhi pikiran Angga adalah perbuatan Broto, saudara kembarnya Cokro. Broto, mengapa sampai kau berbuat demikian? Di dunia persilatan ini, tidak ada seorang pun yang bisa melebihi aku. Kecuali kau, yang selalu menghalang-halangi aku. Tahu? Ternyata Broto menyimpan dendam kepada Cokro yang selama ini selalu kalah bersaing dalam ilmu olah kanuragan. Jangan banyak khotbah. Melihat gurunya jatuh bangun dihajar oleh Broto, Angga pun tak tinggal diam. Guru! Tubuh Surti yang terhempas langsung disergap Broto. Ia pun menyandera gadis manis tersebut. Jangan! Angga! Broto! Jangan! Hantaman tenaga dalam Broto tepat mengenai Surti. Cokro dengan cepat menerjang saudara kembarnya ini. Kau tahu, ibumu wanita yang cantik sekali. Jadi rebutan antara kami. Aku mencintainya setengah mati. Tapi bapakmu yang beruntung. Aku pendam cinta itu. Tapi makin bergelora. Aku bunuh bapakmu. Kemudian ibumu aku perkosa.
betapa terkutuk dan kejamnya perbuatan Broto terhadap kedua orang tuanya. Dendam yang sudah memuncak di dada Angga ini seakan sudah tak bisa ia bendung lagi. Broto lalu menyerangnya dengan jurus macan yang sangat mematikan. Angga pun berusaha bertahan sembari melakukan serangan balik. Namun ajian macan yang dimiliki oleh Broto membuat ia terdesak. Seketika Angga teringat sebuah ilmu yang ia dapat di malam sebelum Warni terbunuh. Ia menirukan tarian kecak dari suku Tengger ini, kemudian menjadikannya sebuah jurus-jurus maut yang sangat dahsyat. Broto terlihat bingung melihat gerakan-gerakan aneh dan liar dari Angga. Ia berusaha menyerang dengan sebuah senjata, namun dengan tangkas, Angga menendang Broto hingga terpental. Broto pun mengalami luka dalam yang hebat. Tendangan kedua dari Angga membuat tubuhnya terbentur bibir bukit. Sekarang dendamku terbalas. Ibu! Ini untukmu! Dan ini untuk Bapak! Ini untuk Warni! Ya! Angga! Dan ini... Sebuah pukulan dengan tenaga dalam kembali menghujam tubuh Broto. Ia mengerang kesakitan seakan terkena hantaman batu gunung. Angga, jangan! Willy Dozan adalah aktor laga Indonesia pertama yang dikenal secara luas di mancanegara berkat film-film kungfu yang diproduksi di Hong Kong. Ia lalu kembali ke Indonesia dan membuat film Pendekar Liar ini. Sebelumnya, Willy Dozan ikut berperan di beberapa film laga seperti film Karate Sabuk Hitam, film Pertarungan Kerasakti, film Balada Dua Jagoan, dan film Pembalasan Si Pitung di tahun 1977. Rahasia apa, Surti? Justru itu yang tidak berani kutanyakan langsung pada nenek. Kemudian ia mencoba peruntungannya dengan hijrah ke Hong Kong. Berbekal wajah dan kelihayan kungfu yang ia miliki, serta akting yang mumpuni, Willy Dozan berhasil menerobos perfilman Hong Kong saat itu. Agar mudah dikenali namanya, ia pun memakai nama Billy Chong. Kembali ke film Pendekar Liar yang beredar pada tahun 1982 ini. Film silat yang berbumbu kungfu ini tak lepas dari pengaruh film-film kungfu produksi Hong Kong saat itu. Adegan-adegan perkelahian seru yang ditampilkan seakan-akan kita sedang menonton film kungfu produksi Hong Kong yang didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Koreografer perkelahiannya juga diracik dengan indah oleh duet penata silat yang juga menjadi aktor utama dalam film ini, yaitu Sutrisno Wijaya dan Willy Dozan. Terima kasih dan sampai jumpa dalam film jadul lainnya. Salam jadul, mantap.